Oke Bang, mungkin di sini saya mungkin mengajak ngobrol-ngobrol aja sih tentang apa dunia perkuliahan dan juga dunia lawyer Abang sendiri. Mungkin spesifiknya terkait M&A kali ya. Mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut, aku mau kenalan dulu. Saya Vigo, kalau di Alsa saya sebagai Chief Officer of Legal Training and Internship. Itu kayak kita bakalan expertise dalam memberikan legal training dan internship. Mungkin Hmm, Abang perkenalan dulu kali. boleh, boleh. Iya, perkenalkan nama saya Alta. Saya partner for corporate and M&A practices di Adcolo. Oke oke, M&A expertise ya bang. Mungkin Mm-mm. saya ada beberapa pertanyaan dulu sih terkait mengapa sih abang mengambil pekerjaan lawyer, Hmm. especially-nya di law firm. Nah, Hmm. kenapa nggak in counsel ataupun sebagai jaksa bahkan ataupun di consulting firm dan yang lain? Mengapa milih law firm dan lawyer di sana? Wah, ini pertanyaan yang cukup berat ya buat saya karena eh, saya bukan orang yang punya background di mana misalnya orang tuanya dulu lawyer atau jaksa atau hakim gitu. Jadi memang kenapa akhirnya saya memilih pekerjaan ini nggak berangkat dari sana gitu. It was a journey gitu. Jadi kayak experiencing how to be a lawyer first, then ya mungkin berangkat dari situ gitu. Karena emang sejujurnya dari awal bahkan dari milih jurusan hukum aja nggak ada spesifik interest ke sana gitu. Karena dulu di zaman saya mikirnya passing grade yang paling mungkin bisa saya masuk tuh hukum gitu. Kalau zaman saya tuh dulu ekonomi atau komunikasi itu yang paling tinggi itu di UI. Nah ini hukum nih yang kayaknya saya mungkin bisa masuk Karena hukum nggak terlalu tinggi waktu itu ya bang. pada saat itu gitu. Jadi ya udah, dan kebetulan pada saat zaman saya dulu SPMB tes, nah lolos gitu. Bahkan pada saat mau masuk itu kan kayak ada semacam apa sih perpeloncoan gitu ya. Apa sih kalau zaman sekarang tuh kayak orientasi lah. Oh, orientasi Itu kan PMB. dulu tuh disuruh yang pakai aneh-aneh lah, atribut macam-macam, terus kayak Ospek ya. ospek ya, sebelah kanannya tuh cita-cita, sebelah kirinya tuh apa, pengen jadi apa gitu. At that point gitu saya juga masih belum tahu tuh. Kayak teman-teman saya mungkin, oh udah ada yang mau jadi pengacara, diplomat atau notaris gitu. Nah, itu saya juga masih nggak jelas lah gitu. Karena ya balik lagi orang tua saya wirausaha, ibu saya juga cuma sekretaris. Yang penting nggak nyusahin orang, ya udah gitu. Nah dari situ ya udah saya jalani kuliah sebisa saya sampai akhirnya lulus, dan pertama kali saya kerja pun nggak jadi langsung jadi lawyer, saya in-house dulu In-house dulu ya berarti. di sektor telekomunikasi. Nah kerja 9 bulan di sana, terus ada opportunity dari teman saya lah, dia lagi law firmnya dia lagi nyari associate gitu. Saya coba, nah di situ masuk tuh saya akhirnya. Padahal saya awalnya juga nggak ada ekspektasi apa-apa gitu, kayak apakah Tiba-tiba aja ya, Pak? pengen jadi lawyer. Ini malah justru juga kayak pengen ikut-ikut aja gitu. Coba rasain jadi lawyer gimana. Nah, dari situ akhirnya experiencing kerjaan lawyer gimana. Mungkin itu juga ada kaitannya sama kalau zaman sekarang tuh language of love. Karena kalau saya dari dulu diajarin sama orang tua saya itu act of service gitu, which is itu yang saya juga senang lakukan, which is that's what we are doing gitu in a service business kan, termasuk as a lawyer gitu. Jadi memberikan jasa yang terbaik gitu. Dari situ kerja beberapa tahun, terus saya experiencing kayak klien yang benar-benar kayak grateful dengan bantuan saya. Klien yang emang seneng, happy dengan apa yang saya berikan ke mereka. Di situ baru saya ngerasain, oh Satisfied gitu ya Bang? iya, this is it gitu. Kayaknya emang ini nih gitu. Jadi emang menurut saya kerjaan itu ya find what you are aspiring to be gitu loh. Kayak kalau misalnya emang ada teman-teman saya yang dari awal pengen jadi lawyer, ya emang ini cita-citanya mereka ya. Kalau saya sejujurnya enggak gitu, tapi lebih ke kayak emang a journey and finding myself. Ternyata jadi lawyer tuh enak sih gitu, dan cocok buat saya gitu. Jadi so far udah cocok banget ya jadi lawyer? So far udah cocok. Ya, that's what I do best gitu at the moment gitu. And I have to support my family and everything, right? Iya Gitu. sih Bang. Oke.
Tadi abang bilang kalau misalkan expertise-nya di M&A ya, Mm-mm. nah itu kayak apa tuh latar belakangnya? Apakah langsung pas jadi in-counsel itu langsung ke M&A atau gimana latar Ya, belakangnya? itu sebenarnya kan kalau misalnya orang ngomong jadi lawyer, jadi pengacara, kayak orang yang awam itu pasti akan nganggapnya kayak, oh kayak Hotman Paris, Iya, iya. oh kayak beracara di pengadilan. Itu juga in later life saya baru belajar gitu, kayak in the later studies gitu di kuliah saya gitu. Oh ternyata ada pengacara yang emang corporate juga gitu. Dan emang dari sisi mentality gitu, kayaknya saya emang dari awal tuh nggak cocok gitu, kayak berantem di pengadilan, berargumen apa segala macem gitu. Delalah emang ternyata ada another type of lawyer gitu, which is corporate lawyer gitu. Ya udah gitu, kayaknya mungkin ini emang cocok buat kayak my karakter gitu. Ya akhirnya saya emang milih ke sana gitu. Dan over the years belajar mengenai M&A, mengenai investment segala macam, ya ujung-ujungnya it's become my expertise gitu. Ya nggak ada spesifik kayak pengen ngurusin ini nih investment atau M&A, nggak ada gitu. Tapi ya over the years ya ini yang I do best gitu. Ini yang emang paling saya bisa lakukan gitu. Skill saya terkumpulnya di area ini gitu sih. Kayak aku mau nanya deh bang, gimana sih titik abang kalau misalkan percaya kalau misalkan litigasi itu nggak cocok? Nah, apa tuh yang bikin abang buat nggak cocok? Ya mungkin tadi pertama saya mungkin mentalitas Jawa banget ya, jadi kayak kurang suka beradu argumen apa segala macam gitu. Terus kedua juga bukannya saya nggak pernah experiencing litigation work gitu, karena at the start of my career saya juga merasakan litigation works yang harus datang ke PN, terus nungguin sidangnya jadi apa enggak belum tentu gitu. Saya juga pernah mencoba diminta untuk mengajukan laporan polisi, mau ketemu polisinya susah, nggak selalu ada, bisa waktu habis seharian cuma nongkrong aja misalnya di Polres atau di Polsek gitu, yang belum tentu ujung-ujungnya bisa ketemu gitu sama penyidik atau segala macam. Ya at that moment itu kayaknya ya this is not for me gitu, kayaknya waktu gua bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk kalau misalnya gua ngerjain sesuatu di kantor daripada kayak nongkrong-nongkrong gak jelas gitu misalnya di PN atau di pengadilan atau di polisi gitu. Jujur kalau saya sendiri juga setuju sih bang, kemarin sempat magang kan di salah satu law firm dan sempat magang di litigasi either corporate juga, tapi turns out kayaknya lebih cocok juga tuh di corporate yang abang bilang tadi, kalau misalnya kayak lebih enak di kantor daripada nunggu-nunggu orang di sidang dan berargumen, kayak kurang cocok gitu. Itu sih bang. Iya. Kayak aku mau nanya juga deh bang, since abang corporate lawyer dan expertise di M&A kayaknya sedikit complicated ya sekarang di Indo, atau gimana bang? Iya, kalau misalnya dipandang sama orang yang awam mungkin complicated, tapi kalau misalnya it's already your daily life gitu ya biasa aja sih gitu. Dan mungkin ini sedikit spill ya. Kebanyakan lawyer-lawyer itu nulisnya M&A, which is merger and acquisition kan. Yeah. Tapi in real life banyak kan acquisition, jarang banget merger. Ya? Even kayak saya aja udah kayak 10 tahun lebih berpraktik, opportunity buat ngerjain merger itu sekali dan akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Jadi emang kebanyakan yang dikerjain acquisition. M-nya nih nggak pernah gitu. Bahkan nggak pernah kalau saya. Mungkin aku zero follow up deh. Aku belajar di FAUI kalau misalkan merger tuh bahkan hal yang disarankan bagi suatu perusahaan karena bakal menguntungkan baik dari suatu pasar modalnya ataupun lingkungan usahanya ataupun mengurangi persaingan usaha tidak sehat. Nah, tapi alhasil merger gak ada ya bang? Atau bagaimana tuh? Karena mungkin memang in practice itu agak messy ya. Kenapa? Ya baik lagi tergantung dari pihak yang berkaitan. Apakah mereka supportive in this plan atau mereka juga misalnya berawam. Karena kan kalau misalnya merger itu kan berarti penggabungan beberapa entitas ya kan. Dan dari situ asetnya bersatu kan istilahnya. Di situ harus ada valuasi yang mungkin berujung pada diskusi ini sepakat atau enggak gitu. Meskipun independent appraisal ditunjuk oleh para pihak, tapi kalau misalnya para pihak nggak puas sama appraisingnya, hasil valuasinya, itu juga akan jadi bahan diskusi. Jadi mungkin
ya lebih panjang prosesnya dan memerlukan komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan transaksi itu gitu. Jadi ya to be honest jarang sih Jarang terjadi banget ya, Bang. Jadi so far di Indo sendiri akuisisi yang lebih banyak ya Bang? Betul. Apakah dari perusahaan luar pun ke perusahaan Iya, Indo juga both ways. akuisisi ya? Iya, dua-duanya. Oh gitu ya berarti. So far kalau misalkan di M&A ini meskipun acquisition yang banyak, hal yang paling susah dihadapi ketika ada klien apa Bang? Mungkin in negotiation process ya. Negotiation. Iya, karena balik lagi itu it needs experience gitu untuk menghadapi counterpart maupun menghadapi target company gitu misalnya. Karena terkadang apa yang dimaui oleh klien kita belum tentu langsung disetujui sama mereka. Pun apa yang dimaui oleh mereka belum tentu sama klien kita setuju. Ya, itu sih tricky-nya itu in that process itu nggak ada bukunya yang bisa kita pelajarin karena itu emang learning by doing, learning by seeing your partner lu ngerjain transaksi ini, berdiskusi di negotiation process segala macam gitu. Ya itu sih tricky-nya di situ paling. Main complicated ya Bang. Iya. As a lawyer lu harus negotiate as much as you can. Iya, juga betul. Apalagi kalau misalnya kliennya ketemu yang demanding gitu kan. Kayak gue maunya ini, nggak mau yang lain. Susah kan mengkomunikasikannya sama counterpart gitu. Bener sih Bang. Kayak dan mungkin satu pesan gue adalah always aspire as a dealing maker gitu ya. Jangan kayak terlalu keras gitu. Yep. As an acquisition lawyer gitu di proses negosiasi, kalau misalnya lu keras-keras aja, dealnya nggak akan terjadi gitu. Jadi kayak always aspire to be a deal maker gitu, rather than a deal breaker. I see. Itu juga gue belajar in the hard way gitu ya. Itu salah satu experience yang berharga juga buat gue. Oke. Kayaknya aku juga mau nanya Bang. Semasa aku kuliah aku juga belajar M&A, tapi I don't think I never learn about the practice itself. Mungkin apakah dari Abang sendiri bisa jelasin nih gimana kalau misalkan buat mahasiswa-mahasiswa di sana yang mau ngambil M&A juga gitu, apa yang harus dipersiapkan gitu? Sebenarnya sih nggak banyak ya kalau menurut saya ya, karena kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa baru yang baru lulus pengen jadi M&A lawyer atau corporate lawyer lah seenggaknya, basically you are a blank drawing gitu, kayak masih putih lah gitu. Be a sponge gitu, kayak belajar sebanyak mungkin dari your superiors gitu, kayak in daily life gitu, lihat gimana mereka kerja, serap apa yang mereka kasih tahu, learn from your mistakes, dan yang paling penting adalah have some kind of mental fortitude sih. Jadi karena kan demand-nya berat tuh as a lawyer gitu, dari superior, dari klien segala macam, tapi terkadang itu emang akan berat buat newbies gitu. Tapi kalau lu ada punya mental fortitude yang seenggak-enggaknya udah ready, ya lu nggak akan survive sih kalau nggak ada itu. Oke, jadi kayak as a fresh graduate harus belajar dulu, maksimalin dan cari apa yang mau lu minati gitu ya di betul. Jadi kayak baru bisa menjadi suatu yang bigger, mungkin seperti Abang sendiri mungkin kayak karena Abang dulu masih bahas litigasi dan as a whole juga, dan tentunya sekarang di M&A fokusnya. Ini dari aku segitu aja sih Bang, pertanyaan terkait diskusi kita kali ini, dan it was very insightful for me. Thank you so much ya Bang. Iya, terima kasih juga Vigo sudah memberikan view-nya juga. Thank you. Thank you Bang. Thank you for the talks. Tip dari lawyer to law student, maybe is there any question? Iya, zaman sekarang kan ya, kalau zaman sekarang itu kan banyak inovasi ya, terus kayak banyak juga choice of work yang mungkin